warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirna Dwi Ramadan dari kelas 01-010, NIM 251011200972 dari program studi akuntansi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan ringkasan dan garis besar materi dalam mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, yaitu konsep dasar manajemen serta motivasi dan komunikasi. Yang pertama, saya akan membahas konsep dasar manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Manajemen tidak hanya dipahami sebagai ilmu, tetapi juga sebagai seni. Karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan kemampuan dalam mengatur, mengarahkan, dan mengordinasikan orang lain. Praktik manajemen sendiri telah ada sejak lama dan terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan organisasi dan dunia bisnis. Dalam pelaksanaannya, manajemen memiliki 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Perencanaan berfungsi untuk menentukan tujuan dan langkah kerja yang akan dilakukan. Pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Penggerakan bertujuan untuk mendorong dan memotivasi sumber daya manusia agar mau bekerja sesuai rencana. Sedangkan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam organisasi terdapat tingkatan manajer, mulai dari manajer lini pertama, manajer menengah, hingga manajer puncak, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab berbeda. Selain pengertian dan fungsi manajemen, konsep manajemen juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi berhubungan dengan kemampuan menggunakan sumber daya secara optimal dengan biaya dan waktu yang minimal. Manajer yang baik dituntut mampu menyeimbangkan kedua hal tersebut agar organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Manajemen juga berkaitan erat dengan pengambilan keputusan dalam setiap tingkatan manajemen. Pengambilan keputusan menjadi aktivitas penting mulai dari keputusan operasional hingga keputusan strategis. Keputusan yang tepat akan membantu organisasi menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, serta meminimalkan risiko dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Materi selanjutnya adalah motivasi dan komunikasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang yang mempengaruhi semangat dan perilaku kerja. Motivasi memiliki peran penting karena sangat berkaitan dengan kinerja karyawan. Karyawan yang termotivasi dengan baik cenderung memiliki produktivitas dan prestasi kerja yang lebih tinggi. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami kebutuhan karyawan dan menyediakan alat motivasi yang sesuai, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Selain motivasi, komunikasi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain untuk mencapai kesamaan pemahaman. Komunikasi yang efektif dapat memperlancar kerjasama, memperkuat koordinasi, serta mengurangi kesalahpahaman dalam organisasi. Namun, dalam praktiknya sering terjadi hambatan komunikasi, seperti perbedaan persepsi, kepentingan, maupun gangguan dalam penyampaian pesan. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi dengan baik sangat dibutuhkan, terutama bagi seorang manajer. Dalam kajian motivasi, terdapat beberapa teori yang menjelaskan faktor-faktor pendorong perilaku kerja seperti teori kebutuhan, teori keadilan, dan teori harapan. Teori-teori ini membantu manajer memahami bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda. Dengan memahami hal tersebut, manajer dapat menerapkan pendekatan motivasi yang tepat sehingga karyawan merasa dihargai dan terdorong untuk memberikan kinerja terbaiknya. Komunikasi dalam organisasi juga memiliki berbagai bentuk, seperti komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi vertikal terjadi antara atasan dan bawahan. Komunikasi horizontal berlangsung antar individu dengan tingkat jabatan yang sama, sedangkan komunikasi diagonal melibatkan pihak-pihak dari unit kerja dan tingkatan yang berbeda. Pemahaman terhadap pola komunikasi ini sangat penting agar arus informasi dalam organisasi dapat berjalan dengan lancar dan tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.
Demikian presentasi singkat mengenai ringkasan dan garis besar materi konsep dasar manajemen serta motivasi dan komunikasi. Semoga penjelasan ini dapat menambahkan pemahaman kita mengenai pentingnya peran manajemen, motivasi, dan komunikasi dalam dunia manajemen ekonomi dan bisnis. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.